Ya, what's up guys? Jadi tadi pertandingan sangat menegangkan ya, eh, karena pertandingan U23 perempat final antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Dan gue akan sedikit bahas gamenya nih. Jadi untuk starter ya seperti biasa lah, cuman ada sedikit perubahan, yaitu di depan itu ada Witan, Strike, Marcelino, terus ada Arhan sebagai wingback, terus juga di tengah masih duet Nathan dan juga Ivar. Nah untuk wingback kanan ini diganti dengan biasanya kan Fajar, ini Rio Fahmi yang isi, terus juga di belakangnya bukan Ferrari tapi Komang Teguh. Uh, Terus juga Justin Hubner, terus juga Rizky Ridho ya. Dan juga di belakang itu ada Hernando Ari. Di babak pertama itu, terutama di 10 menit awal, ini dua tim Indonesia dan juga Korea ini bermain cukup hati-hati. Karena seperti yang kita tahu, Korea juga menganalisa match kita dan juga tidak meremehkan kita, dan Indonesia pun juga bermain dengan sangat hati-hati gitu. Jadi kita di 10 menit awal lah itu cukup agak sedikit bermain hati-hati, tapi setelah itu Korea lebih dulu mendapatkan sebuah peluang yang menjadi gol. Sayangnya memang golnya offside karena memang pemain Korea di posisi offside gitu. Nah, terus akhirnya kita bisa mencetak gol. Untuk peluang pertama itu dari Rafael Strike yang sangat jarang sekali mencetak gol untuk timnas, bahkan belum pernah ya. Ternyata di menit ke-15 Strike bisa mencetak gol, dan syutingan itu totally keren sih. Dan sayangnya Strike dapat kartu kuning karena dia men-tackle pemain lawan. Jadi karena dia udah punya 2 kartu kuning, berarti di match selanjutnya di semifinal Strike gak bisa bermain nih sepertinya. Akhirnya Korea pun tidak banyak peluang di babak pertama, which is peluang kita lebih efektif di babak pertama. Peluang kita yang efektif itu Korea mungkin menguasai bola di babak pertama. Cuman memang apa ya istilahnya, mereka cuman muter-muter di situ doang gitu, gak ada peluang-peluang berbahaya gitu ya, satu mungkin ya 2 peluang lah. Akhirnya di menit 45 mereka mulai bermain oportunis karena mereka susah melakukan kombinasi di pertahanan kita. Mereka mulai main crossing. Nah ternyata crossingnya berhasil, itu gol heading dari pemain Korea, tapi dianggap sebagai on goal karena heading pemain Korea itu kena mukanya Komang Teguh. Jadi otomatis Hernando sedikit tertipu lah istilahnya. Tapi sebenarnya Hernando kayaknya harusnya dapat sih bola seperti itu, karena memang deflectnya nggak terlalu jauh, dan itu posisi yang kayaknya itu nggak terlalu keras banget deflectnya gitu, karena dari heading kan. But that's okay. Memang di babak pertama itu, terutama di menit-menit awal, Hernando apa ya, terlihat sangat grogi gitu bermainnya. Jadi kayak dia agak nervous, jadi sering banget gugup lah. Tapi setelah itu dia mulai membaik lah istilahnya permainannya. Dan sebelum halftime kita berhasil mencetak gol lagi, itu lewat umpan long ball dari Ivar Jenner menuju ke kotak penalti lawan, dan Strike sendirian dikapit oleh 2 orang. Ternyata dia nunggu bolanya dan dia berhasil menipu 2 pemain lawan lalu ngolongin kipernya, dan ini gol yang bener-bener keren banget juga. Dan juga Strike terbukti di pertandingan ini bener-bener dia efektif dan juga apa ya istilahnya, on fire lah.
Akhirnya kita ditutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Sebenarnya kalau dari segi game plan, Korea main 3-4-3 sama kayak kita gitu. Dan juga mereka punya game plan dan strategi sangat mirip dengan kita. Mereka bermain high defense, ngepress, gak terlalu ngepress tapi high defense. Tapi kita juga bermain high defense dan ngepress gitu. Tapi memang Korea itu cuma dapat 2 peluang yang berbahaya dan satunya jadi gol gitu, satunya dianulir. Setelah itu peluang jauh lebih banyak kita di babak pertama. Yang ini sih yang mungkin agak sedikit jelek itu permainan dari Witan dan juga Marcelino ya. Marcelino pun nyaris bisa mencetak gol di babak pertama dengan kombinasi dengan strike, tapi sayangnya bolanya agak sedikit melenceng, harusnya bisa gol sih. Akhirnya kita masuk ke babak kedua. Nah di babak kedua kita lebih unggul, kita bermain tetap defense, ngepress, tapi membiarkan Korea memegang bola gitu. Dan mereka juga susah untuk menembus pertahanan kita, melakukan dengan kombinasi ataupun dengan apa ya istilahnya, dengan serangan-serangan dari sayap ataupun juga bola-bola oportunis gitu. Nah di babak kedua itu Komang Teguh, gue agak bingung kenapa digantikan sama Ferrari. Sebenarnya kombinasi Fajar dan Rio Fahmi dengan Komang ini cukup bagus untuk segi bertahan. Cuman sayang Rio Fahmi lebih jelek kontrol bola dan passing-passingnya dibanding dengan Fajar gitu. Makanya gue agak bingung kenapa yang duluan digantikan itu Komang digantikan sama Ferrari. Ya kita nggak tahu lah, Sintayong punya pemikiran tersendiri dan Sintayong lebih tahu itulah. Akhirnya Korea melakukan 3 pergantian pemain di babak kedua. Terus di menit ke-65 ini kan seperti yang gue bilang belakangan lalu di beberapa match juga, titik lemah kita ini ada di sebelah kanan gitu, di antara Komang, Rio Fahmi atau mungkin Ferrari dengan Fajar gitu. Dan terbukti serangan mereka bener-bener dari kanan, hampir nggak ada serangan dari sebelah kiri gitu. Karena di kiri kita cukup solid, ada Justin Hapner dan juga Arhan gitu. Dan Hapner pun bermain sangat-sangat bagus untuk soal defense. Tackle-tacklenya itu, tackle-tacklenya bener-bener kelas top lah istilahnya, kelas Premier League lah. Karena tackle-tacklenya itu berhasil terus nih guys. Akhirnya membuat salah satu pemain Korea kesal juga kan dengan apa ya istilahnya, dengan pertahanan solidnya Hapner gitu. Akhirnya dia melakukan pelanggaran dan dapat kartu kuning. Ternyata dicek VAR oleh wasit bener-bener kartu merah gitu. Which is kita bermain 11 lawan 10 di babak kedua dari menit ke-70. Ya 20 menitan kita unggul dan juga menang pemain. Korea kembali mengganti 2 pemainnya lagi. Nah sayangnya kita lebih banyak menunggu, kita lebih dapat banyak peluang berbahaya dibanding Korea di babak kedua, dan juga sama seperti babak pertama. Nah sayangnya ini agak sedikit blunder dari pemain kita, mungkin karena kita pengen mengejar gol yang lebih banyak gitu. Akhirnya ketika corner hampir semua pemain maju, dan juga sayangnya itu dapat counter attack dari Korea karena kita cuma menyisakan 2 defender gitu, sedangkan mereka udah siap dengan 2-3 pemain untuk counter attack. Akhirnya di menit ke-84 kita kebobolan, jadi skor jadi 2-2. Padahal Korea bermain dengan 10 pemain, cuman sayangnya kita gak bisa memanfaatkan itu. Mungkin karena memang ini kan pemain U23 ya, jadi jam terbang mereka juga agak kurang lah untuk memanfaatkan keunggulan 11 pemain ini melawan 10 pemain. Oke, ternyata di babak kedua itu kita sama skornya 2-2, kita nggak bisa cetak gol. Akhirnya lanjut ke extra time. Ini Korea mulai bermain lebih provokatif, lebih kasar lagi gitu. Ini apa ya istilahnya, mereka pengen banget ngotot untuk bisa memprovokasi kita. Untungnya pemain kita nggak terlalu terprovokasi. Nah ternyata Fatur Rahman yang menggantikan Rio Fahmi itu digantikan lagi di babak kedua
oleh Kelly, dan juga Ivar Jenner yang udah habis itu digantikan dengan Arkan Fikri, dan juga terus juga Witan yang benar-benar bekerja keras walaupun bermainnya passingnya cukup jelek, berbahaya gitu. Ini apa ya istilahnya, digantikan dengan Ramadan Sananta. Ya, yang gue lihat sih dari pertandingan 2 babak ini ya, ditambah dengan extra time, pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 kita, ini bermain agak sedikit nervous dan juga banyak sekali salah passing gitu. Terutama untuk Rio Fahmi dan juga Fajar juga. Even Kelly pun yang menggantikan Fajar, itu pun crossingnya jelek, sering hilang bola dan lain-lain. Ini memang jadi sisi lemah kita yang sangat PR untuk Sintayong di sisi tengah kita. Karena kembali lagi untuk serangan oke lah di sisi kanan, tapi untuk bertahan ini sering banget kita diserang berkali-kali melawan tim manapun, even Australia, Jordania, mereka selalu menyerang sisi kanan kita. Nah, untungnya ketika Ferrari ataupun Komang telat ngambil, Rizky Ridho itu bisa mengcover lah. Dan akhirnya dilanjutkan dengan babak penalti. Kembali lagi kita ngotot untuk mencetak gol di babak extra time, terutama di babak kedua extra time ya. Cuman sayangnya memang Korea ini kayaknya ngincar penalti, karena mereka bermain dengan 10 orang, ngincar penalti dan counter attack aja lagi gitu. Dan kita juga agak sedikit kembali lagi kalau ketika penalti itu faktor mental dan juga keberuntungan lah. Dan kita sampai 5 kali tendangan itu semua masuk ya. Yang pertama ditendang oleh Sananta, terus kedua Arhan, strike, Marcelino, dan Hapner pun sempat gagal penalti tapi dianulir oleh wasit karena kipernya maju duluan gitu. Akhirnya diulang dan jadi gol. Nah, akhirnya di tendangan ke-6 Hernando berhasil menggagalkan tendangan pemain Korea. Sayangnya pemain kita, Arkan Fikri, gagal mengeksekusi penalti. Ini sangat banget disayangkan gitu, karena apa ya istilahnya, kita udah, kalau dia gol kita pasti menang gitu. Akhirnya lanjut penalti sampai tendangan ke-11. Dan di tendangan ke-11 akhirnya kembali lagi Ramadan Sananta terus juga Arhan. Nah, di tendangan ke-11 Korea gagal gitu, berhasil diselamatkan oleh Hernando. Dan juga akhirnya kita dapat satu kesempatan lagi untuk bisa menang, dan Arhan mengeksekusi tendangan penalti dengan sangat bagus gitu. Ya, ini gue melihat sedikit di pertandingan ini kita memang lebih unggul daripada Korea, tapi memang Korea ini sangat efektif dibanding waktu dengan Jordania. Terbukti ketika kita terlambat counter balik gitu, mereka counter attack dan memanfaatkan peluang itu dengan sangat bagus gitu. Berbanding terbalik dengan Jordania kemarin yang banyak peluang yang sangat terbuang gitu. Oke, dari segi statistik memang Korea lebih unggul dari kita, 65% banding 35%. Tapi memang karena kita lebih unggul, jadi kita lebih menunggu Korea untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya tendangan tembakan kita 17 kali tembakan kita berbanding dengan 6 gitu, which is lebih efektif kita. Terus juga tembakan on targetnya juga kita 6 tembakan, mereka cuma 2 tembakan. Ya, ini kembali lagi apa ya istilahnya, ini sepertinya murni mental sih, karena memang harus dibenahi sisi kanan kita gitu. Untuk lini tengah di mana ada Ivar dan juga Nathan, terus juga di kiri ada Arhan dan Hapner. Mereka udah bener-bener Ivar, Hapner, terus juga Nathan, Arhan, Marcelino, Strike, Witan. Mereka ini Rizky Ridho bermain sudah di level senior gitu, jadi mereka sudah punya chemistry yang baik. Nah, di sisi kanan ini sayangnya kita nggak ada pemain center wingback yang kayak seperti Yakob misalnya, terus juga Asnawi atau mungkin Sandy Walsh gitu. Jadi ini memang jadi hal yang perlu sangat diperhatikan, di mana lawan kita lebih berat lagi di semifinal itu antara Saudi Arabia melawan apa ya istilahnya, Kazakhstan atau gimana gitu. Pokoknya gue lupa. Tapi yang jelas kita akan menemukan lawan yang lebih berat lagi. Oh ya, kita akan bertemu Uzbek atau Saudi Arabia gitu, karena mereka benar-benar lebih kuat lah dibanding kita. Tapi kembali lagi kita
punya harapan untuk menang. Dan menariknya Qatar kalah dari Jepang dengan skor 4-2 gitu. Berarti kita harus menang antara melawan Uzbekistan atau Arab Saudi untuk bisa lolos ke final dan juga mengamankan satu slot Olimpiade. Dimana ini sangat penting karena yang saya tiga tim yang akan pasti lolos untuk slot Olimpiade. Kalau kita bisa menang antara Uzbek atau Saudi, which is kita bisa lolos ke final gitu. Kembali gue apresiasi peran Nathan ini, benar-benar dia nggak ada lelahnya di sisi kiri, di sisi tengah ataupun di cover posisi lain. Terus juga passingnya juga sangat oke gitu. Memang dia pengaruh banget dengan posisinya sebagai bermain tengah. Dia kan wingback kiri ya, tapi ternyata dia sangat bagus dan benar-benar kontribusinya sangat luar biasa gitu. Untuk Marcelino dan Witan mungkin agak sedikit ngedrop di pertandingan kali ini. Oke lah, sedikit dulu mungkin PR-nya ya, kembali lagi lini kanan kita yang harus sangat dibenahi ini. PR banget buat Sintayong gitu. Sebenarnya Hernando Ari di awal-awal bermain jelek, tapi seiring berjalannya waktu Serumau di babak kedua dan juga extra time dia bermain cukup bagus. Dia berani keluar menangkap bola gitu, dan juga dia sebagai penyelamat kita lah. Oke lah, bye-bye Korea. Kita akan ketemu lawan yang lebih hebat. Dan good luck terus, semoga timnas kita bisa melaju ke final gitu. Dan juga gue apresiasi supporter kita yang di sana benar-benar memenuhi stadion gitu. Dan tidak ada hentinya, memang totalitas supporter kita di mana-mana harus diakui jempol gitu. Oke, see you di video selanjutnya.